Ada Herlin sana? Ada kok. Ya. Ayat 6 ya kok. Ya. Oke. Ayat 6, tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu. Amin. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesusahan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita, membukakan bagi kami jalan kepada. Kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih, seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Dorongan dengan pengharapan. Oke, Evi kalau bisa baca 13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Nasihatnya 1. Pengudusan lawan percabulan. Amin. Ayat 1. Akhirnya saudara-saudara kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus, kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukan lebih bersungguh-sungguh lagi. Amin. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam kekudusan dan kehormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan merugikan saudara seimannya atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa saja yang menolak ini, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah, yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. 2. Kasih persaudaraan. Ayat 9, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara seiman di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Amin. Oke, saya serahkan pada Kak Evi, apa bisa? Ya, lanjut aja, Kak. Oke, baik. Begitu, ini ya, sekarang kita beri kesempatan kepada teman-teman yang mau share atau tanya, ya, kita nanti akan bantu untuk jawab kalau ada pertanyaan. Dari pasal 3 ayat 6 ini,
sampai pasal 4 ayat yang ke-10 tadi. Ya. Jadi mungkin saya akan jelaskan secara singkat. Sini melanjutkan yaitu bagaimana mengenai dorongan untuk iman dan kasih. Lalu kemudian adalah dorongan dengan pengharapan. Kemudian adalah bagaimana Paulus menasihati, yaitu dengan pengudusan lawan percabulan. Dan juga kasih persaudaraan. Jadi ada 4 hal yang akan kita bahas sama-sama malam ini, ya juga kita nikmati. Jadi adakah yang mau membagikan apa yang didapat atau bertanya terlebih dahulu? Baik, saya rasa mungkin saya mulai dulu ya, nanti teman-teman boleh lanjutkan. Di ayat 6 dibilang di sini bahwa tetapi sekarang, ya, katakan setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu. Nah, jadi artinya apa? Setelah ditinggalkan ya oleh Paulus, justru jemaat itu malah bertumbuh dalam apa? Iman dan kasih. Dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami. Ya tadi seperti yang di video itu ya. Jadi kita sudah melihat bagaimana ternyata jadilah Rasul Paulus tidak sia-sia. Ya. Karena yang Rasul Paulus lakukan adalah memberitakan Injil. Dan Injil itu ternyata membawa kabar sukacita. Dan memang bahasa asli daripada Injil adalah apa? Good news. Ya, kabar baik. Artinya apa? Di ayat yang berikutnya, dikatakan ayat yang ke-8, sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri dalam Tuhan. Memangnya mereka mengalami kematian. Nah ya, coba kita lihat apa sih maksudnya kami hidup kembali. Ya, dibilang kaum beriman berdiri teguh dalam Tuhan, menyuplaikan hayat kepada Rasul. Artinya apa? Karena para kaum beriman di sana, umat-umat yang di Tesalonika, mereka hidupnya kudus, hidupnya baik, hidupnya sesuai dengan firman Allah. Akhirnya apa? Membawa Rasul Paulus dan rekan-rekannya memiliki sukacita dan damai sejahtera yang begitu besar. Nah, hari ini teman-teman sebagai orang muda Kristen, bagaimana perasaan kita ketika melihat orang yang kita doakan, teman kita, misalnya teman kita ada namanya Andre ya kan, misalnya Andre ini sudah lama ya, berbulan-bulan dia cemberut, dia tidak ada sukacita. Tapi ketika kita doakan, kita ajak dia doa, kita bagikan ayat yang kita nikmati kepadanya, dia berubah, dia menjadi sukacita, dia bahkan bisa mengajak teman-teman yang lainnya untuk datang kepada Tuhan. Bukankah ini sukacita? Bukankah ini seharusnya demikian sesuai dengan firman Tuhan? Nah, maka pada ayat 10 dibilang, ayat 9 dan 10 maaf ya, sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka. Ini apa? Paulus longing ya, Paulus sebegitu rindu supaya mereka ya jemaat di Tesalonika memiliki kehidupan yang kudus senantiasa. Nah, hari ini kita boleh tanya kepada diri pribadi masing-masing. Apakah saya sudah hidup kudus? Apakah saya sudah mendambakan Allah? Ya. Teman-teman, malam ini kita bisa menguduskan waktu mungkin hanya sekitar 30 menit. Tapi kita boleh bertanya, Tuhan, 30 menit ini apakah aku sungguh-sungguh? Ya. Maka katakan ayat 11, kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus, Tuhan kita, membukakan bagi kami jalan kepadamu. Nah, artinya apa? Sekarang kita misalnya malam ini, kita berdoa supaya Tuhan temanku dia, ya entah Andre, entah ya Sharon atau siapapun itu ya, nama-nama teman kita ya saya asal sebut aja tadi. Tapi apa? Buktinya kalau kita mau melihat Allah bekerja, ya kita harus berdoa, kita harus mohon supaya apa? Di ayat 12, kiranya Tuhan menambahkan atau menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpah dalam kasih, ya, seorang terhadap yang lain. Ya, dan terhadap semua orang bahkan. Sama seperti kami juga mengasihi kamu. Ya, jadi hari ini misal 7 orang ya, kita sama-sama 7 device ya. Malam ini kita berdoa, 1 orang 1 teman, dengan supaya besok teman kita boleh mendapat sukacita, supaya besok mereka boleh mendapatkan Kristus. Nah maka setelah kita berdoa, kita lihat Tuhan apakah mengabulkan.
Nah, kalau mengabulkan, betapa sukacitanya. Kalau belum, ya kita tunggu lagi. Nah, teman-teman, inilah yang Rasul Paulus kerjakan. Nah, sekarang kita lihat ya, dari pasal yang ke-3 ayat terakhir, sampai pasal 4 tadi dibilang, kiranya dia menguatkan hatimu. Nah, artinya apa? Rasul Paulus kembali lagi berdoa. Dia betul-betul mengagumi ya, bahkan mengasihi jemaat di Tesalonika sampai sedemikian, tanpa memikirkan dirinya sendiri. Sekarang ada nggak yang hari ini mau mikirin temannya ya? Nah, gimana temanku beroleh selamat nggak ya? Gimana dia sudah menerima firman belum ya hari ini? Dibandingkan dengan dirinya sendiri. Nah, maka ini juga perlu proses, tidak sebentar ya. Ini perlu proses agar apa? Agar Tuhan membawa kita bisa dikuduskan. Nah, ayat 1 sampai 10 dari pasal 4 ini yang bicarakan adalah bagaimana mengenai mereka kudus, ya, kudus dalam hubungan, kudus dalam segala perkara, ya, yaitu menjauhi percabulan. Dan percabulan ini bukan hanya dengan ya sesama manusia, tapi dengan benda, ya, kita misalnya lebih mengasihi ya laptop daripada membaca kitab, lebih mengasihi ya apapun yang kita punya daripada firman Tuhan. Ini juga adalah percabulan. Dan teman-teman, maka kita perlu hidup dikuduskan. Dengan cara apa? Kalau kita singgung lagi dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9, dengan sesuai menjaganya dengan firman Tuhan. Ya, baik. Jadi ini yang bisa saya sampaikan di awal. Teman-teman masih ada waktu beberapa menit. Ya, dipersilakan jika ada yang ingin membagikan dan kalau ada yang bertanya. Amin. Aku ya sharing sedikit ya. Di gereja di Tesalonika itu kan tergolong muda ya. Dengan dalam waktu yang singkat ini cuma nggak sampai sebulan ya. Dia itu diakui oleh Paulus. Nah, gereja ini punya iman dan kasih. Akhirnya punya pengharapan akan kedatangan Tuhan. Jadi kita lihat luar biasa ya perkembangan dari gereja ini gitu. Tapi di sini aku terdorong oleh Paulus sih. Walaupun Paulus melihat pertumbuhan orang-orang Tesalonika, tapi Paulus tetap mendoakan mereka, mengasihi mereka, pengen bertemu dengan mereka, bertatap muka dengan mereka. Bahkan juga Paulus mendoakan mereka, berdoa dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa dengan sungguh-sungguh, berarti nggak dia sendiri ya. Jadi ramai-ramai berdoa dengan sungguh-sungguh supaya yang bertemu tatap muka. Dan walaupun masih baru, walaupun mereka sudah lumayan bertumbuh, ya Paulus nggak puas. Paulus mengatakan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Nah, jadi dia punya tanggung jawab gitu. Tanggung jawab adalah dia doa. Dia menambahkan apa yang kurang, menggenapi kaum beriman di Tesalonika. Ini kembali mengingatkan aku sih, karena aku punya teman juga yang pengen perfeksionis dalam sharing, tapi aku nggak ada waktu untuk bantu dia gitu. Ya akhirnya ini kembali mengingatkan aku bahwa aku perlu mendoakan dia, bahkan membantu dia cara menggali gimana supaya dia bisa sharing, bisa bertumbuh dalam iman, bertambah dalam iman, sehingga timbul kasih dan timbul pengharapan akan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan. Terima kasih. Yang lainnya masih ada? Hari Tavia, Erlin, Sel. Kalau aku di pasal 4 ayat 7 sampai 9. Kayaknya share screen-nya. Oke. Ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus.
Nah, ayat 8-nya, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Terus yang keduanya, kasih persaudaraan, ayat 9-nya, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Itu aja sih, Kak. Terima kasih. Puji Tuhan. Amin ya. 3 ayat ini juga menjadi poin daripada pembahasan malam ini. Ada lagi yang lainnya? Saya terkesan ayat 7 sampai 7 sama 9. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. 9-nya tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Amin. Ya, jadi betul sekali. Bagaimana dari ayat ini sebenarnya juga harusnya ya, should be. Setiap orang Kristen membaca ayat ini bukan hanya sekedar membaca, tapi ya jangan hanya hari ini saja juga, atau jangan saat itu aja ketika orang ini baca, wah iya Kak, saya mendapatkan ini, saya mau ini. Tapi apa? Every day, every moment, setiap hari, setiap saat kita harus belajar hidup berdasarkan ini. Ya kasih, ya kita bagaimana memandang bahwa kita dipanggil bukan untuk cemar, tapi untuk menjadi kudus. Ya. Sehingga apa? Bukan lagi kita sendirian yang akan menang nantinya, tapi teman-teman kita yang lainnya juga akan menang. Amin. Ada lagi? Saya beri kesempatan ya, masih ada waktu. Amin. Aku juga menikmati di ayat 6, 7, 8 sih sebenarnya. Di sana dikatakan kan intinya Timotius datang kembali, terus dia bawa kabar menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu. Jadi di sini dibilang bahwa keadaan yang baik dari kaum beriman itu selalu merupakan hiburan bagi para sekerja Allah yang bekerja atas diri mereka dan memikul mereka sebagai beban. Ya, aku menikmati sebenarnya ketika kita mungkin menggembalakan orang, ketika mereka maksudnya berpegang teguh pada iman, terus habis itu mereka memiliki kasih, itu membuat kita yang melayani itu jadi terhibur. Nah, aku juga diterangi bahwa aku juga perlu menjadi orang yang seperti itu, berpegang teguh di dalam iman, juga memiliki kasih, supaya bisa menjadi penghiburan bagi orang-orang yang menggembalakan aku. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Masih ada lagi satu lagi ya, kalau mau. Amin. Amin. Aku menikmati juga ya di pasal 3 ya, di ayat 12. Tadi kayaknya udah dibahas nih. Dikatakan supaya Tuhan itu menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain ya. Jadi aku juga kembali apresiasi ya bahwa Paulus, bukan hanya Paulus ya, para rasul yang merawat gereja di Tesalonika ini, kasih mereka itu kayaknya bukan dari diri mereka sih. Kasih mereka pasti berasal dari diri Kristus ya. Karena kalau kita lihat contoh kasus ya, mereka para rasul bukan hanya terhadap gereja di Tesalonika ya, tapi gereja di Korintus ya. Kalau kita tahu kan di Korintus banyak masalah ya, tapi para rasul khususnya Paulus tuh masih mengasihi mereka ya, masih kasih nasihat, masih ngunjungin gitu. Kayaknya kalau aku jadi Paulus aku susah ya. Terus di sini juga aku terkesan ya bahwa di ayat 10 mereka itu berdoa siang dan malam dan bersungguh-sungguh ya. Mungkin kalau misalnya aku doain orang mungkin oke lah ya, misalnya aku doain orang gitu. Tapi kalau misalnya kita disuruh doain orang yang kita nggak suka, mungkin itu agak sulit ya. Bahkan kita harus apresiasi atau
kita harus tanda kutip memuji dia ya. Mungkin susah ya sama orang yang kita nggak suka ya. Tapi di sini ada satu contoh penghidupan yang melampaui ya, yaitu dari Paulus dan para rasul itu sendiri ya. Mereka masih mau gitu berdoa siang dan malam loh ya, bukan hanya tiap malam, bukan hanya pagi-pagi aja, tapi siang dan malam. Dan mereka berdoanya sungguh-sungguh, dan aku yakin di dalam doa mereka itu bukan satu doa yang monoton ya, tapi memang doa mereka ini adalah doa yang berkomunikasi dengan Tuhan ya. Hari ini bagaimana caranya kita memiliki kasih yang sedemikian kepada teman-teman kita, kepada lingkungan kita, tak lain karena ada Tuhan Kristus sebagai kasih di dalam kita ya. Kalau misalnya kita mengandalkan kasih kita ya, kasih manusia itu pasti akan terbatas gitu. Masalah pengampunan juga pasti kita bakal terbatas gitu. Ya kalau misalnya orang lain salah sama kita sekali dua kali mungkin kita bisa mengampuni, masih bisa mengasihi. Tapi kalau misalnya mereka berkali-kali ya berlaku salah, kita pasti nggak bisa mengasihi ya. Pasti kasih kita tanda kutip bersyarat ya. Tapi puji Tuhan ya, hari ini aku kembali terkesan terhadap kasih Paulus terhadap gereja di Tesalonika. Kasihnya tuh benar-benar bukan hanya tanda kutip doain ya, tapi para rasul pun ngunjungin mereka, melihat mereka gitu ya, bertatap muka gitu. Jadi hari ini aku juga mau belajar, Tuhan, semoga kasihku terhadap orang-orang yang aku gembalakan, kasihku terhadap orang-orang di sekitarku itu bukan kasihku yang di luar ya, tapi memang ada Kristus yang memampukan aku mengasihi mereka. Amin. Amin. Saya rasa ini memang sulit ya, tapi bukan berarti tidak bisa, karena kita hidup yang masih ingat Galatia 2:20 berkata apa? Sudah ingat? Axel? Yang itu bukan, yang Paulus bilang, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Yes, amin ya. Jadi memang kita nggak bisa, karena kita manusia penuh dengan hayat dosa ya. Tapi hari ini kita hidup bukan hanya berdasarkan diri sendiri, karena sebenarnya kita telah mati dan mati bersama dengan Tuhan. Namun kita akan hidup ya, bangkit, dan yang hidup sekarang adalah diri Tuhan, bukan diri kita sendiri ya. Oke, baik, kita mengucap syukur ya sampai di sini. Setelah ini kita akan doa ya, lalu tutup ya.